Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa kita semua, meskipun secara tidak langsung kita berada di rumah Tuhan, tapi yakin dan percaya di rumah masing-masing, tentu kita dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam kesempatan yang baik saat ini, di hari Minggu yang kudus ini, kita boleh lagi berjumpa tentu dalam persekutuan jemaat Tuhan, Jemaat Gemim Bukit Moria Malayang. Ibadah kita pada hari Minggu ini akan menggunakan tata ibadah yang telah disediakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Dan tentu ibadah kita akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Iren Wantania Moring. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih banyak kepada semua kita yang akan bertugas dalam pelayanan di ibadah hari Minggu saat ini. Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam tugas kerja pelayanan kita. Tuhan akan memberkati kita. Jemaat, dalam persiapan saya undang semua bangkit berdiri, dan kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua, sehingga kita boleh ada dalam persekutuan sukacita saat ini. Kita angkat pujian dengan menyanyi NNBT nomor 4 ayat 1, naikkan doa pada Allah. Marilah kita tunduk dalam tahbisan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikian nats pembimbing Daniel 9 ayat ketiga. Ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Mari saudara-saudara dengan jujur mengaku dosa kita hanya kepada Tuhan. Kita berdoa.
Di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadirat-Mu yang kudus, sebab sadarlah kami betapa hidup ini hanyalah karena anugerah-Mu semata. Kami boleh ada sampai hari ini hanya oleh karena kasih karunia-Mu yang begitu besar. Engkau telah membawa kami semua melihat dan menyaksikan betapa hanya Engkaulah yang berkuasa atas segenap ciptaan-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu, kami datang kepadamu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, memohon pengasihan dan pengampunan dosa kepadamu, sebab kami telah bersalah dalam menjalani hidup yang sementara ini kami jalani Tuhan. Secara sadar maupun tidak sadar, kami telah melakukan kesalahan terhadap sesama kami, bahkan terhadap Tuhan. Sebagai satu persekutuan jamaat Tuhan, kami ada di dalam persekutuan hidup yang selalu memuliakan nama-Mu. Tetapi tak jarang kami melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki dengan mulut bibir kami, dengan apa yang ada di dalam kepala, pikiran, perasaan kami atas hidup yang kami jalani ini Tuhan. Sebagai satu persekutuan keluarga, kami juga banyak kali melakukan kesalahan yang senantiasa membuat hati suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua kami merasa sangat tersakiti. Oleh karena kami kurang mampu untuk menjaga dan konsisten dalam hidup ini, bahkan berpegang kepada komitmen kami untuk menjalani hidup di dalam kesetiaan, di dalam kepatuhan, dalam kedengar-dengaran kami atas perintah dan firman-Mu Tuhan. Bahkan hidup sebagai satu persekutuan bangsa, kami pun tak luput dari begitu banyaknya masalah-masalah yang oleh karena kesalahan kami sendiri, yang tanpa kami sadari, kami telah melakukan begitu banyak kelalaian dan tindakan-tindakan tak terpuji di dalam satu persekutuan bangsa dan negara kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengasihani kami. Biarlah Engkau menyayangi kehidupan kami. Bahkan dunia ini ya Tuhan, yang kami tahu penuh dengan masalah oleh karena ketidakpatuhan, ketidakmampuan kami untuk menjawab kasih dan anugerah-Mu. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan Allah, hanya di dalam nama Yesus Kristus, pengasih, penyayang yang telah menyelamatkan kami. Amin. Kita lakukan NNBT nomor 11, Ya Allahku kami mengaku dosa. Kyrie eleison.
Dengarlah berita anugerah Allah. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Ku diberi belas kasihan. Dengarkanlah hukum Tuhan menurut Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pujian kasih Tuhanku lembut. Marilah berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang telah berkenan menjumpai kami, umat-Mu yang Kau kasihi. Di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang membuka segenap kehidupan kami, memohonkan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk menganugerahkan kepada kami semua hikmat dan kebijaksanaan, untuk kiranya boleh mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami dan melakukan setiap perkataan firman Tuhan di dalam hidup, dalam pergumulan dan perjuangan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini memberkati kami semua dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat dari firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita
di minggu ini, yakni di dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dengan judul perikop Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan, tema perenungan ibadah kita di saat ini, berpuasa dan berdoa bagi bangsa. Teks khotbah Pendeta Vence Talumepa MTH, Wakil Ketua Bidang Hubungan Kerjasama BPMS Gemim. Shalom, damai di hati. Apa kabar saudara-saudara yang ada di rumah? Saya percaya bahwa saudara tetap baik-baik, tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa saudara-saudara dalam semangat dan dalam kegembiraan bersyukur hari ini karena kita dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah di hari Minggu ini kita tidak lakukan seperti biasanya, yaitu di rumah gereja, tetapi kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Saudaraku, saya melihat di handphone melalui Facebook dan WhatsApp
bahwa pada hari-hari ini orang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Banyak yang saya lihat menjadi pekabar Injil di media sosial. Karena setiap hari mengirimkan firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab yang kiranya ayat-ayat ini memperkokoh dan dapat memperkuat iman kita. Bahkan tidak hanya ayat-ayat Alkitab yang dikirimkan, tapi juga hal-hal yang lucu dikirim supaya orang bergembira. Sebab firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan saudara, oleh karena kita memakai media sosial ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memperkokoh akan keimanan kita, terutama dalam penantian kita akan pemulihannya yang kita semua percaya akan dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai warga negara dan sebagai warga gereja, kita bersyukur karena kita turut bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan bangsa dan dunia ini menanggulangi penyakit COVID-19 ini. Tetapi juga tentu bukan hanya COVID-19 saja, namun penyakit-penyakit yang lainnya juga yang banyak diderita oleh saudara-saudara kita yang juga saat ini berada di rumah sakit. Dan kita percaya kiranya juga Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 dimulai dengan penanggalan. Ini untuk memastikan bahwa pada waktu itu yang memimpin Persia adalah Raja Artasastra. Dan di waktu itu Nehemia dipercayakan oleh raja menjadi juru minum. Ini merupakan sebuah jabatan yang penting yang didasarkan atas kepercayaan dan tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan ini. Tetapi tentu jabatan ini didapat oleh Nehemia bukan tanpa alasan saudaraku, dan juga pasti melalui seleksi. Alasan utama adalah Nehemia dipercaya karena kesetiaannya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat Nehemia menjabat jabatan ini, artinya ia adalah orang yang penting di istana raja. Dan kemudian ia mendengar sebuah berita yang menyedihkan. Berita itu ialah tembok Yerusalem yang telah dirobohkan dan pintu-pintu gerbangnya dibakar. Dan tentu ini sangat menyedihkan. Sangat-sangat pilu hati dari seorang Nehemia mendengar berita yang menyedihkan ini. Nehemia tidak menggunakan jabatannya sebagai sebuah kesempatan, tetapi ia menggunakan imannya atau keyakinannya untuk datang kepada Tuhan dengan cara berpuasa dan berdoa. Nehemia berpuasa dan berdoa secara pribadi, menggumuli sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Hal itu dilakukannya, saudaraku, karena Nehemia adalah seorang yang setia, seorang yang taat beribadah pada Tuhan. Dan ia punya keyakinan bahwa doanya tentu tidak hanya akan didengar oleh Tuhan, tetapi ia percaya bahwa doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan memang jika kita membaca pasal 2 sampai dengan pasal 3 kitab ini, kita akan mendapati bahwa dengan kemurahan Tuhan, permohonan dari Nehemia dikabulkan Tuhan. Saudara-saudara, Nehemia berpuasa dan berdoa. Apa inti doanya? Apa yang sedang ia puasakan kepada Tuhan? Pertama, kita melihat dia mengakui dosanya sendiri, dosa bangsanya sendiri,
yaitu bangsa Israel. Dan yang kedua, pengakuan dosanya terhadap keluarganya sendiri dan dirinya. Ia mengakui semua kesalahan, semua dosa yang melanggar ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga, ia bermohon Tuhan kiranya mengabulkan permohonannya, sama seperti yang Tuhan katakan kepada Musa. Dan ia percaya bahwa Tuhan akan menaruh belas kasihan kepadanya. Ia memohon, Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan atas bangsa kami. Kiranya Engkau berbelas kasihan atas keluarga kami yang telah berdosa, yang telah berbuat salah kepadamu. Dan dengan demikian, Tuhan kiranya mengampuni kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Nehemia ini menunjukkan bahwa Nehemia walaupun ia memiliki jabatan yang sangat penting di istana raja, tetapi dia tidak kehilangan identitas. Dia tidak kehilangan jati diri sebagai orang beriman. Ia tidak merasa bahwa jabatannya itu adalah sesuatu hal yang membuat dia sebagai orang yang melupakan Tuhan, tetapi malahan jabatannya itu semakin menunjukkan identitasnya sebagai orang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara soal doa puasa, ini bukan hal yang baru bagi gereja kita. Bahkan setiap bulan ada ibadah doa puasa Gemim. Dan ini sudah dilakukan gereja kita berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tetapi rasanya saudaraku, masih banyak orang yang belum bisa berdoa dan berpuasa. Mungkin karena belum terbiasa. Atau kalau kita mau bertanya pada keluarga kita, siapa yang sudah pernah berpuasa? Kalau berdoa sudah pasti. Tetapi kalau berpuasa, Gemim melakukan doa puasa dan selama ini yang mengikuti doa puasa sudah ribuan orang. Tetapi ternyata ini belum cukup untuk meminta belas kasihan Tuhan. Kita masih harus bersama-sama, tak ada yang terkecuali. Sebab berpuasa itu bukan cuma usaha menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Berdoa bukan hanya selama ini yang kita mengerti sebagai jembatan atau nafas hidup. Tetapi berdoa sesungguhnya adalah merupakan suatu tindakan sengaja dari kita, siapapun kita, untuk berhubungan dengan Tuhan. Memang berpuasa ini selalu banyak ceritanya. Ada orang kalau dia baru satu kali pergi doa puasa Gemim, padahal dia sementara berpuasa, jaba makan di oto. Malah lain kali dorang yang sementara ibadah puasa ada yang dia minum. Tapi bersyukur karena ada usaha untuk boleh hadir dan usaha darinya untuk bersama-sama dengan orang-orang lain. Saudaraku, berpuasa mempuasakan keadaan kita, mempuasakan dunia ini, mempuasakan bangsa kita, dan mempuasakan pergumulan kita. Ingat, Nehemia berpuasa pribadi seorang diri. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena berpuasa dan berdoa itu adalah wujud dari kerendahan hati orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar dari firman ini. Seringkali kita menyanyi nyanyian firman-Mu pelitah bagi kakiku. Lagu ini selalu mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup yang sementara kita jalani ini
seringkali gelap. Gelap oleh pelanggaran kita, gelap oleh dosa kita, dan oleh karena itu kita perlu cahaya, perlu lampu untuk menuntun perjalanan hidup ini. Nehemia adalah contoh nyata pada kita, yaitu bagaimana ia terus berjalan pada Allah. Dan dengan demikian, Nehemia melalui firman ini mengingatkan kepada kita, yaitu pertama, manusia tidak pernah bebas dari masalah. Apapun kita, masalah itu selalu ada. Sama seperti masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ini bukan cuma masalah 1-2 orang, bukan cuma masalah bangsa, tetapi ini adalah masalah dunia. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus seperti apa? Ada cara dan ada petunjuk yang diberikan oleh firman Tuhan, yaitu berpuasa dan berdoa, saudaraku. Jalan ini diambil oleh Nehemia karena ia percaya ini cara yang selama ini juga telah dilakukan oleh bangsa Israel. Esther juga tahu bahwa ia mengajak umat Tuhan untuk berdoa dan berpuasa agar diselamatkan dari rencana genosida Haman. Dan Esther berhasil, Nehemia berhasil. Mereka punya Tuhan yang sama dengan kita. Kalau mereka berhasil, kita juga pasti yakin kalau kita akan terus berpuasa dan berdoa, maka kita juga pasti akan diluputkan oleh Tuhan. Tuhan akan meluputkan kita dari segala beban, dari segala persoalan, dan dari segala kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Dengan demikian, saudaraku, bila Tuhan membebaskan kita dan bila Tuhan meluputkan kita, maka kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan melihat anak-anak kita bersekolah lagi, melihat anak-anak kita berkuliah lagi, melihat orang-orang boleh bekerja, boleh berusaha kembali, ekonomi bangkit kembali. Dan tentu kita butuh ini, belajar seperti Nehemia, yaitu datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua yang mau disampaikan di sini ialah Nehemia mengakui dosa. Dua hal yang ia akui, yaitu kesalahan bangsa dan kesalahan keluarga. Dosa bangsa dan dosa keluarga. Tentu kalau bicara keluarga, termasuk di dalamnya pribadi-pribadi. Nehemia membawa pengakuannya kepada Tuhan. Kita belajar pada Nehemia untuk membawa dosa bangsa, membawa juga dosa dunia, dan bahkan membawa dosa kita sebagai keluarga dan pribadi-pribadi kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Seperti Nehemia, yaitu meminta belas kasihan Tuhan. Dan Nehemia pun mendapatkan bahwa dengan sungguh-sungguh Tuhan akan mengabulkan permohonannya. Dengan demikian kita percaya bahwa jika kita akan terus berpuasa dan berdoa, maka kita akan melihat Tuhan akan memulihkan dunia ini. Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Dan selanjutnya Nehemia mengingatkan kita bahwa jabatan boleh ada pada kita, kedudukan, kekuasaan boleh ada pada kita. Tapi itu bukan alasan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi biarlah kiranya jabatan, kedudukan, kekuasaan, dan strata ekonomi yang ada pada kita, kita gunakan sebagai kesempatan untuk menolong orang lain atau membantu orang lain. Dalam keadaan seperti ini, di mana kesulitan itu ada di mana-mana, janganlah kiranya kita menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan popularitas diri. Karena kalau kita melakukan ini, maka kita tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi malah dosa akan tetap ada dan akan mendatangkan murka Allah pada kita. Kita harus berani mengatakan, saya menolong orang lain, saya membantu orang lain,
dari apa yang ada, dari kedudukan saya, dari jabatan saya, dari ekonomi saya. Itu saya mau melakukannya dengan ketulusan hati saya atau dengan ketulusan hati kita karena iman. Berpuasa dan berdoa tidak memandang pada jabatan atau kekuasaan ataupun kedudukan, dan tidak memandang pada strata ekonomi di dalam masyarakat. Tetapi semua orang percaya dipanggil untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita terpanggil untuk meninggalkan iri hati, kesombongan, kecongkakan, keras kepala, makan puji, menganggap diri paling tahu, paling hebat, paling jago. Sampai ada orang bilang, Stel tahu, padahal nin tahu Stel. Kadang-kadang seperti itu, saudaraku. Apa yang sedang kita alami sekarang ini sesungguhnya adalah cara yang diperkenankan oleh Tuhan supaya kita mau mengubah hidup kita, sikap kita, cara pikir kita, merubah cara hidup kita untuk dapat melihat kepada orang lain. Itulah sebabnya Allah ingin supaya kita menjadi sahabat-sahabatnya. Seperti kata lagu Sobat dari Galilea. Yesus ingin kita menjadi sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat yang memiliki sifat mengasihi dan menolong orang lain. Inilah kiranya, saudaraku, yang akan menjadi identitas kita sebagai warga gereja, tetapi juga sebagai warga bangsa yang taat dan yang setia hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Marilah saudaraku, kita memberi persembahan dengan hati yang tulus, dan dengarkanlah nats persembahan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberi persembahan kidung pujian padamu Tuhan dan Allahku. Marilah kita berdoa. Padamu ya Tuhan dan Allah kami datang berteduh di bawah naungan kasih sayang-Mu. Sebab hanya dekat dengan-Mu saja kami merasakan bahwa hidup kami sungguh ada di dalam kekuatan, kesehatan, bahkan dalam damai dan sejahtera-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang telah berpengapah dengan kami selama ini. Engkau juga yang tetap bertindak untuk memeliharakan kehidupan kami. Walau dalam rupa-rupa situasi kehidupan yang harus kami alami. Tetapi Engkau adalah Allah penolong yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami ketika kami boleh menjalani hidup sampai di hari ini. Tak terasa
kami sudah ada di minggu yang pertama di tanggal 3 bulan Mei tahun 2020 ini. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu Tuhan, bahwa apa yang Kau kerjakan bagi kami semata-mata karena Tuhan sendiri menghendaki orang-orang kepunyaan-Mu itu selalu ada di dalam lindungan, di dalam selamat dan sejahtera-Mu Tuhan. Karena itu kami bersyukur di hari Minggu ini Tuhan, karena kami boleh lagi beribadah kepadamu. Kami boleh lagi membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, yang senantiasa mau mengingatkan lagi kepada kami. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang sulit, di tengah-tengah ketidakmampuan kami untuk mencari jalan, mencari solusi atas masalah yang terjadi dalam kehidupan bangsa, dalam kehidupan dunia, dan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bahwa Tuhan senantiasa menjadi tempat di mana kami boleh menemukan dan bahkan mendapatkan pertolongan yang nyata itu. Lewat Nehemia ya Tuhan Allah, kami boleh melihat bahwa hanya dengan berpuasa dan berdoa kepadamu dengan sungguh-sungguh, maka semua beban persoalan yang terjadi benar-benar dijawab oleh Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan keadaan Nehemia, tetapi juga keadaan bangsanya, keadaan orang-orang Israel yang berseru-seru siang dan malam kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami juga masih Engkau perkenankan punya waktu untuk bertelut di hadirat-Mu saat ini, untuk membawa segenap hidup kami yang kami percaya Tuhan, hidup yang sementara kami jalani ini tidak mudah, apalagi ketika wabah COVID-19 masih saja terus mengancam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Kami pun masih diliputi dengan perasaan was-was, dengan kecemasan yang luar biasa dan bahkan ketakutan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, kendalikanlah kiranya kehidupan kami, pikiran kami, perasaan kami, seantero hidup kami ini Tuhan, sehingga kami benar-benar mau datang dengan penuh kesadaran yang sungguh, bukan karena ada masalah yang terjadi, masalah yang besar baru kami mau datang kepadamu, tetapi biarlah kami punya kesadaran diri, ketulusan hati untuk mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami butuh pertolongan Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan yang besar, sekalipun kami memiliki kedudukan, jabatan ataupun kekuasaan, bahwa kami hanyalah manusia ciptaan-Mu saja. Sementara Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang dapat menentukan akan hidup dan hari esok kami. Kami bermohon kepadamu Tuhan, berilah kiranya pengasihan-Mu kepada kami semua, agar supaya kiranya kami tetap hidup sesuai dengan rencana yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang punya hati untuk senantiasa mendengar firman dan melakukan firman, untuk senantiasa terbuka hati, melakukan tindakan-tindakan nyata dalam iman percaya kami, berbuat, menolong, membantu sesama kami. Karena orang-orang yang ada di dekat kami, yang ada di sekitar kami, jemaat kami yang ada di Bukit Moria Malalayang ini Tuhan, memerlukan bantuan, memerlukan uluran tangan kasih-Mu. Buatlah kiranya kami semua boleh menjadi penyalur berkat yang sesungguhnya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Engkau telah memberkati kami sekalian pada saat ini,
sehingga kami juga boleh memberikan persembahan tanda sukacita syukur kami kepada Tuhan yang telah memberkati kami semua. Maka diberkatilah kiranya setiap usaha-usaha yang kami lakukan, yang sementara ini Tuhan kami gumuli bagaimana kami akan tetap berjuang dan mempertahankan hidup ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan selalu buka jalan bagi kami. Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar, dan Tuhan selalu campur tangan atas semua usaha-usaha yang kami lakukan. Maka diberkati setiap tindakan yang baik yang kami kerjakan, baik yang dari dalam rumah, bahkan yang harus kami kerjakan ketika harus kami keluar rumah. Tuhan, Engkau beserta kiranya bersama-sama dengan kami. Memberkati juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada dari kolom 1 sampai kolom 26. Plan-plan khusus Samas Penatua, UPK Bipra yang ada di kolom-kolom. Engkau kiranya turut serta dalam semua usaha-usaha pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan. Untuk supaya kiranya berita Injil, firman Tuhan, kabar kesukaan itu boleh tersampaikan sampai kepada jemaat-jemaat Tuhan. Diberkati kiranya akan segenap pelayan-pelayan-Mu ini. Demikian juga para pendeta, guru agama yang ada di Bukit Moria Malalayang ini. Memberkati juga badan pekerja majelis jemaat Kemim Bukit Moria Malalayang yang sudah berusaha untuk kiranya dapat tetap konsisten di dalam menjalankan semua tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, sekalipun di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Tetapi kami percaya semua keberhasilan, semua yang boleh kami lakukan ini, itu karena pertolongan Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa, biar kiranya Engkau terus memberkati majelis wilayah, badan pekerja sinode, Gereja Masih Injili Minahasa. Engkau terus mau berikan kemampuan, kearifan, kebijaksanaan dalam hikmat yang Tuhan kerjakan kepada mereka, sehingga mereka pun tetap melayani, tetap menjadi berkat bagi segenap jemaat Gereja Masih Injili di Minahasa yang tetap membutuhkan akan perhatian dan pertolongan-Mu Tuhan. Pakailah mereka semua. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, tetapi juga pemerintah dunia ini ya Tuhan, yang terus bergumul, yang terus bekerja dan mengupayakan hidup dalam kesejahteraan terhadap semua rakyat, warga, bangsa dan negara. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau kiranya akan selalu menyertai mereka, apapun yang sementara mereka kerjakan. Kami tahu Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu mendahului setiap langkah-langkah mereka. Berkati mereka semua ya Tuhan. Mereka juga senantiasa memohon kasih karunia-Mu. Biarlah mereka boleh berhasil di dalam mengupayakan hidup bagi segenap warga, bangsa dan negara ini kepada suatu kehidupan yang lebih baik, untuk kiranya memutus mata rantai dari COVID-19 yang masih saja sementara mengancam kehidupan kami sekalian. Karena itu kami berdoa, Engkau juga memberkati akan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bahkan semua pemerintahan, jajaran pemerintahan yang ada di Sulawesi Utara ini, sampai di tempat di mana kami tinggal dan berada, bupati, camat, lurah, dan bahkan kepala-kepala lingkungan, kepala-kepala jaga yang ada. Tuhan mau pakai mereka semua untuk menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan mau kendalikan juga mereka agar supaya benar-benar pelayanan yang mereka lakukan dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, hanya karena Tuhanlah yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah Bapa Surgawi. Kami telah beribadah di saat ini dengan segenap perangkat pelayanan yang boleh kami pakai, tim media, pro kantor, pemain musik, tetapi juga semua orang yang terlibat di dalamnya Tuhan. Engkau mau berkati, Engkau mau kuduskan mereka. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami
yang pada saat ini bergumul oleh karena duka cita keluarga besar Manangka Makasudede, keluarga Pongayo Manangka yang baru saja kehilangan orang tua yang mereka cintai. Mari Tuhan, kiranya Engkau juga mau melawat kehidupan mereka. Biar kiranya mereka mendapatkan kekuatan dari penghiburan yang sementara ini Tuhan kerjakan. Demikian bagi saudara-saudara kami yang bergumul di rumah karena begitu banyak persoalan, beban, tapi juga karena sakit penyakit. Ataupun mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau juga mau menjamah mereka. Kami percaya pertolongan-Mu sungguh nyata, bahwa mujizat Tuhan masih ada, bahwa dengan kesungguhan hati Tuhan tetap campur tangan di dalam seluruh usaha-usaha perawatan yang dilakukan, baik di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Memberkati juga para medis yang ada di rumah sakit, baik dokter, juru rawat, dan semua orang yang bekerja di bidang kesehatan, yang senantiasa bekerja siang dan malam untuk membantu pemerintah bangsa dan negara kami ini, agar supaya terbebas dari masalah COVID-19. Kiranya Tuhan juga Engkau mau kuduskan kehidupan mereka. Biarlah kiranya mereka akan mendapatkan lawatan Tuhan. Mereka pun dilindungi, mereka pun diselamatkan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, rencana dan masa depan kami, baik hari ini tapi juga untuk hari esok, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita lakukan nyanyian penutup, Dia Hanya Sejauh Doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru Jemaat diundang untuk berdiri, dan marilah kita tunduk untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi saudara-saudara.
Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.